Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gong Wijaya Misala dengan nomor induk mahasiswa 12070030002. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis rangkaian power supply. Nah, di sini untuk analisis rangkaian power supply ini terdapat 6 rangkaian. Kita lanjut terlebih dulu ke rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian dari penurunan tegangan atau reverse step down. Nah, pada rangkaian ini ada beberapa komponen. Yang pertama ini ada voltage. Nah, ini voltage ini kita ubah menjadi arus AC. Dengan arus AC-nya ini kita masukkan DC-nya ini kita 0 volt karena kita masukkan arus AC, maka di sini voltnya ini 220 volt, kemudian frekuensinya ini 50 Hz dan resistansi series ini 0,001 ohm. Kemudian selanjutnya di sini ada dua buah induktor L1 dan L2 senilai, yang L1 100 mH dan yang L2 1 mH. Nah, ini untuk yang mengapa 100 mH dan 1 mH dan 1 mH ini karena nanti kita akan pastikan bahwa rangkaian primer dan sekunder ini 10:1 atau seperti nilai dari induktornya. Kemudian di sini ada resistornya senilai 1 kilo ohm. Kemudian di sini karena ini masih induktor belum jadi trevo, maka kita gabungkan kedua buah induktor ini dengan dari space direktif, yaitu dengan menambahkan KL1 KL2 menjadi 1 atau 1. Nah, kemudian kita masukkan waktunya ini 100 milisecond, oleh karena itu kita langsung run. Nah, kita pertama-tama kita mencari tegangan pada rangkaian primer dulu. Untuk rangkaian primer, nah kita dapat lihat jika kita perbesar nilainya ini akan 220 volt dan lembahnya itu adalah negatif 220 volt. Nah, dapat kita lihat 220 volt. Ini 220 volt dan ini negatif 220 volt. Jadi yang pucuknya atau puncaknya adalah 220 volt dan lembahnya negatif 220 volt. Kemudian kita selanjutnya untuk yang rangkaian sekunder. Nah, yang rangkaian sekunder ini dapat kita lihat kalau kita perbesar, kalau kita besar, maka ini negatif 22 volt. Kemudian ini yang atas juga 22 volt. Jadi lembahnya negatif 22 volt dan puncaknya adalah 22 volt. Maka dapat kita pastikan bahwa rangkaian primer dan rangkaian sekunder ini 10:1 karena emang kumparan dari primer dan sekunder ini harus 10:1 dan untuk perhitungan atau analisisnya ini sesuai, yaitu 10:1. Kemudian yang sekarang lanjut ke pada rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian kedua ini adalah rangkaian penyaras setengah gelombang. Nah, dimana pada penyaras setengah gelombang ini kita tinggal mengubah aja, tinggal kita memasang dioda aja. Seperti rangkaian ini sama seperti sebelumnya, namun ada perbedaannya adalah penambahan dari dioda ini. Untuk semua komponennya sama kecuali dioda ini. Kemudian kita lanjut aja ke run. Nah, kita pastikan dulu untuk rangkaian yang primer. Nah, ini tetap yang rangkaian primer ini nilainya seperti yang tadi. Kemudian kita menghitung untuk rangkaian yang sekunder. Nah, sekunder ini kita hitung terlebih dahulu untuk rangkaian dari sebelum dioda. Nah, sebelum dioda ini nilainya ini sama seperti rangkaian dari penurunan tegangan. Kemudian kalau kita tambahkan pennya terlebih dulu, ketika kita mencari tegangan di setelah diodanya, dapat kita lihat. Nah, dapat kita lihat bahwa setelah dioda ini hingga 22 volt ini ada yang namanya ini setengah gelombang, atau di sini adalah senilai 0 dari 0 kemudian hingga ke pucuknya 22 volt, kemudian ke 0 kembali, kemudian ke 22 volt, dan ini adalah merupakan setengah gelombang. Mengapa begini? Karena menggunakan dioda maka akan ada tegangan jatuh karena mengalami perubahan tegangan. Oleh karena itu sekarang kita lanjut ke rangkaian yang ketiga, yaitu rangkaian dari penyiara gelombang penuh.
atau kebalikan dari atau berhubungan juga dengan rangkaian kedua. Kalau ke rangkaian kedua ini penyearah setengah gelombang, kalau yang sekarang ini adalah penyearah gelombang penuh. Nah, pada penyearah gelombang penuh ini ada perbedaan kembali, yaitu dengan adanya 2 buah induktor, kemudian ada 2 buahnya dioda. Nah, 2 buah induktor ini kita pasangkan, yaitu 0,5 dan 0,5, yang sebenarnya adalah 1 tapi kita bagi 2. Jadi 0,5 dan 0,5. Kemudian di sini ada diodanya, dioda 1 dan dioda 2. Di sini kita pasang ground dan di sini juga kita pasang ground. Kemudian kita selanjutnya adalah merunning rangkaian yang ketiga ini. Oke, kita cek dulu lebih dahulu untuk yang rangkaian primer. Nilainya tetap, nilainya tetap. Kemudian selanjutnya kita cek setelah L2 tapi sebelum dioda, nilai tegangannya berapa? Kita cek. Untuk nilai tegangannya ini kita dapat lihat senilai 15,42 volt. Ini negatif 15,420 volt dan pucuknya 15,42 volt. Kemudian yang setelah L3 namun sebelum dioda dapat kita lihat, kita add plot pen terlebih dahulu. Untuk yang ini nilainya dapat kita lihat nilai ini sama senilai 15, sekian volt gitu, negatif 15, sekian volt. Kalau ini 15, sekian, kalau ini 15,42, kalau ini ada beda dikit di 0, sekian. Kemudian yang selanjutnya kita mencari setelah dioda. Nah, kita mencari setelah dioda. Nah, setelah dioda ini di sini dari 0 kemudian ke 15 volt, 15, sekian volt dan seterusnya. Nah, sebelum kita lanjut, di sini karena seperti kita ketahui di sebelum dioda ini nilainya ini sekian dan nilai D2 ini nilainya ini sekian. Mengapa begini? Karena ini dan dibandingkan dengan yang primer, ini adalah perbandingan ini 10 akar 2 per 1. Kemudian ini tuh sama, yang sebelum D1 dan sebelum D2 ini sama, cuman berbanding terbalik, yaitu perbedaannya ini adalah 180 derajat. Nah, kemudian yang D1 dan D2 ini tegangannya ini sama nilainya ini atau D1 dan D2, setelah D1 dan D2 ini terhubung. Jadi nilainya ini adalah, kalau kita misalkan kita gabungkan semuanya, kita gabungkan, nah kita dapat lihat bahwa ketika kita gabungkan maka akan jadi gelombang penuh, yaitu yang pertama setengah gelombangnya ini. Di sini langsung masuk ke pada gelombang penuh. Dapat kita lihat bahwa gelombangnya ini penuh. Nah, ini adalah merupakan prinsip kerja dari si rangkaian yang ketiga, yaitu penyearah gelombang penuh. Kemudian kita selanjutnya ke rangkaian yang keempat, yaitu rangkaian yang keempat ini yaitu penyearah dioda bridge. Nah, dioda bridge ini kita masukkan hanya dua induktor, maksudnya di yang sekunder ini kita dapat lihat. Nah, di L2 ini kita masukkan 1 mH seperti yang sebelumnya, namun di sini ada perbedaannya nih. Kita pasangkan ada 4 buah dioda, D1, D2, D3 dan D4. Kemudian kita pasangkan juga dari pertengahannya ini kita pasangkan kepada induktor, kemudian yang pertengahan dari D3 dan D4 nya kita menghubungkan juga ke induktor. Kemudian di sini ada ground. Kemudian di sini adalah untuk
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ini adalah rangkaian selanjutnya ini adalah rangkaian yang keempat, yaitu penyara dioda bridge. Nah, di sini untuk penyara dioda bridge ini berbeda dengan sebelumnya, yaitu di sini dapat kita lihat bahwa induktor ini adalah dua, yang asalnya di induktornya ini adalah 3, sekarang jadi 2. Kemudian kita lihat juga untuk diodanya ini sekarang ada 4 buah dioda. Nah, kemudian outputnya ini adalah resistor terhubung ke ground, dan untuk selebihnya ini hampir sama untuk setiap komponennya, namun ada perbedaannya ini dengan adanya 4 buah dioda ini. Kemudian kita running. Nah, kita dapat lihat untuk yang primer hampir sama seperti sebelumnya. Kemudian kita cari yang pada sekunder. Kita cari terlebih dahulu untuk yang setelah L2. Kita dapat cari sebelum L2. Nah, itu kali. Nah, sini dapat kita lihat bahwa untuk yang nilai dari ini hampir sama seperti sebelumnya, atau setengah gelombang. Kemudian kita selanjutnya yang setelah L2. Nah, kita dapat lihat untuk yang setengah L2 juga nilainya setengah gelombang, namun gelombang yang dari sebelum L2 dan setelah L2 ini sama, namun perbedaannya ini adalah 180 derajat. Nah, sebelumnya kita analisis dulu dari induktor ini, karena sinyal satunya ini dari D2 dan D4. Kemudian untuk sinyal yang kedua itu adalah D1 dan D3. Kemudian kita selanjutnya adalah mencari si outputnya, tegangan dari si output. Outputnya ini kan R1 atau 1 kilo ohm atau tingkat tegangan. Nah, dapat kita lihat untuk hambatannya atau outputnya ini tidak ada nilainya 22 volt karena pada tegangan jatuh, atau pada tegangan jatuh ini karena ada dioda ini kan sebagai apa ya, karena ada dioda maka akan ada tegangan jatuh. Jadi untuk yang rangkaian keempat pun outputnya ini tidak ada 22 volt karena ada pada tegangan jatuh. Nah, kemudian selanjutnya ini kekurangan dari dioda bridge ini masih ada nilai 0. Nah, nilai 0 ini dari mana? Nah, dari yang sini kita dapat cek. Nah, ini adalah nilainya tadi ada sekitar 0, sekian gitu. Nah, ini masih ada nilai 0 untuk yang kekurangan dari dioda bridge ini. Kemudian penyempurna dari rangkaian dioda bridge ini ada pada rangkaian yang kelima, yaitu rangkaian penyempurna dari bridge ini. Nah, pada rangkaian penyempurna dari bridge ini kita memasangkan sebuah kapasitor untuk penyempurnanya, untuk tambahan dari rangkaian sebelumnya. Nah, di sini kita running. Nah, untuk yang primer tetap sama nilainya seperti sebelum-sebelumnya, itu 220 volt dan negatif 222 volt. Nah, kemudian kita selanjutnya kita mencari juga kita cari yang sebelum L2, kemudian kita cari setelah L2. Nah, ini adalah nilainya ini sama namun tetap berbeda 180 derajat seperti sebelumnya, atau ini tuh adalah sama juga seperti nilai dari yang sebelumnya, dari yang rangkaian yang keempat. Nah, kemudian dari rangkaian keempat ini untuk outputnya ada sebuah penstabil untuk menghilangkan nilai 0 karena sebagai penyempurna dari dioda bridge. Kita cari tegangan di kapasitor, maka dapat kita lihat bahwa untuk lebih jelas kita add plot pen. Nah, dapat kita lihat yang garis merah ini terdapat kestabilan untuk kapasitor ini. Nah, ini adalah merupakan penyempurna dari rangkaian yang keempat. Namun pada rangkaian kelima ini ada sebuah kekurangan juga untuk mengurangi nilai ritmenya. Maka terdapat nanti di rangkaian yang terakhir, di rangkaian selanjutnya, untuk menghilangkan ritme dari rangkaian yang sekarang.
Nah, dapat kita lihat si kapasitor ini sebagai penetral atau stabil dari rangkaian yang penyempurna dioda bridge ini. Maka tidak ada lagi nilai 0 karena adanya sebuah kapasitor ini. Oleh karena itu sekarang kita lanjut ke yang ke-6. Rangkaian yang ke-6 ini adalah rangkaian terakhir. Nah, di rangkaian terakhir ini kita tambahkan adalah dioda Zener dan resistornya menjadi 2 buah. Nah, antara kapasitor dan dioda Zener ini kita tambahkan resistor senilai 220 volt, kemudian di sini ada R2-nya tetap 1 kilo ohm. Dan ini merupakan rangkaian untuk menghilangkan atau mengurangi nilai ritme. Nah, kita dapat running terlebih dahulu. Nah, untuk tegangan primer tetap nilainya sama seperti sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, untuk yang ini pun hampir sama. Kemudian untuk yang outputnya dari kapasitor ini sama seperti rangkaian yang sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah dekat dengan dioda bridge. Kita mencari tegangan pada dekat dioda bridge. Mohon maaf, sebelumnya dioda Zener. Nah, di sini kita dapat lihat. Nah, kita dapat lihat perbedaan dengan yang tegangan pada kapasitor atau dekat tegangan dengan dioda Zener. Dioda Zener ini lebih stabil dibandingkan dengan yang kapasitor. Nah, di sini setelah dioda Zener ini ada penurunan, yaitu dioda Zener dapat menurunkan tegangan. Dapat kita lihat adanya penurunan dari yang kapasitor ini. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa mohon maaf ada nah, di sini udah hampir sama seperti yang tadi ada kesalahan, mohon maaf sebelumnya. Nah, jadi dapat disimpulkan jika semakin besar arus maka nilai ritme semakin besar dari rangkaian yang ini. Kemudian jika nilai kapasitor besar maka jadi nilai ritmenya juga nilainya ini akan besar, dan begitu pun sebaliknya. Jika kapasitornya kecil maka nilai ritmenya juga akan kecil. Dan ini adalah merupakan konsepsi dari rangkaian yang terakhir, yaitu dengan ditambahnya dioda Zener. Oleh karena itu mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Mohon maaf selebihnya. Terima kasih telah menonton. Dan mohon maaf sekali lagi untuk sebelumnya jika ada kesalahan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.